Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, make sure kalian sudah subscribe dan like video ini. Karena di video The Mystery kali ini, aku akan ngebahas kisah tragis di balik pembuatan game Subway Surfer. Bermain game seringkali dianggap negatif karena dinilai tidak bermanfaat, dapat merusak kerja otak, membuat candu, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut bisa saja terjadi apabila kamu kebablasan dan tidak tahu bagaimana cara menggunakannya dengan bijak. Di samping hal-hal negatif, bermain game juga memiliki dampak positif seperti mengasah otak, menghilangkan stres, melatih kesabaran, ataupun hanya untuk bersenang-senang. Namun apa jadinya jika game menyenangkan yang kita mainkan ternyata menyimpan kisah tragis di balik pembuatan game tersebut? Dan di video kali ini aku akan ngebahas kisah tragis di balik pembuatan game Subway Surfer. Subway Surfer adalah sebuah game melarikan diri yang bergenre arcade yang dirilis pada tahun 2013. Game ini diciptakan oleh Kibo Game dan Saibo Games, sebuah perusahaan swasta asal Denmark. Permainan ini tersedia untuk Android, iOS, Kindle, dan Windows Phone. Subway Surfer dirilis pada tanggal 24 Mei 2012 dan sejak 2 Januari 2013, setiap pembaruan pada gamenya didasarkan pada World Tour yang membuat latar permainan di kota yang baru setiap bulannya. Pemain dalam game ini berperan sebagai remaja nakal yang sering mencoret-coret dinding kereta api ataupun kereta api, dan saat ketahuan oleh petugas kereta, pemain harus berlari ke bawah trek untuk melarikan diri dari inspektur dan anjingnya. Sebagai hooligan, pemain diminta untuk mengambil koin emas sebanyak-banyaknya, sekaligus menghindari tabrakan dari kereta-kereta yang sedang beroperasi. Pada permainan ini juga terdapat benda-benda khusus seperti perburuan mingguan, magnet penyedot koin-koin, sepatu yang membuat loncatan semakin tinggi, multiplikasi yang akan menggandakan koin, sebuah jetpack yang bisa terbang di atas kereta, dan sebuah kotak misteri yang dapat dibuka setelah permainan berakhir. Mengusung konsep Endless Runner, game ini tidak memiliki akhir. Walaupun begitu, game ini tidak membosankan, karena semakin lama kita bermain game tersebut, maka akan semakin sulit rintangan yang terjadi di game tersebut. Pada permainan ini, kamu akan menghadapkan 3 rel jalur kereta api, dan kamu dituntut untuk berpindah dari rel satu ke rel yang lainnya. Di balik permainan ini yang asyik, ternyata terdapat cerita yang mencekik. Kisah tersebut berasal dari pengalaman tragis seorang ayah yang kehilangan putranya di sebuah rel kereta api akibat terlindas saat bermain skateboard. Setelah kejadian tersebut, ayah Jake, seorang karakter yang sekarang menjadi karakter utama di game Subway Surfer, mengakali 1000 cara untuk tetap hidup bersama anaknya walau di alam yang berbeda. Sudah mengakali 1000 cara, namun ayah Jake tidak bisa dan tidak dapat mengembalikan Jake ke dunia dan harus mengakui kalau Jake sudah tiada. Sejak saat itu, ayah Jake selalu berpergian ke stasiun kereta, menggunakan skateboard saat berpergian, membuat grafiti di setiap tembok rumahnya, dan melakukan hal-hal lain yang mengingatkannya kepada kenangan manis bersama Jake. 3 bulan kemudian, ayah Jake bertemu dengan teman lamanya yang kebetulan seorang developer atau pengembang game, lalu merencanakan untuk membuat sebuah game yang didasarkan pada kisah tragis dari pengalaman ayah Jake. Setelah diskusi panjang, akhirnya ayah Jake menyetujui kerjasama dengan developer tersebut untuk membuat game berlatar tempat di stasiun kereta api, dan semua karakter yang terdapat di game tersebut didesain mirip karakter aslinya di dunia nyata yang kebetulan juga teman-teman Jake. Karakter Jake dibuat menyerupai aslinya, yaitu nakal, suka mencoret-coret dinding, dan sangat gemar bermain skate di lintasan kereta api. Dan karakter lainnya juga dibuat mirip seperti teman-teman Jake untuk menemani Jake berpetualang dan menyusuri ramainya lintasan kereta. Setelah diusut kembali, cerita tersebut ternyata hanya rumor yang tidak dibenarkan oleh pihak developer. Pihak developer memberi konfirmasi bahwasannya game tersebut didasarkan bukan pada kejadian tersebut, melainkan terinspirasi dari street art, skateboard, musik, dan remaja-remaja aktif yang suka bergerak bebas. Sekian video The Mystery kali ini. Kalian bisa request video apa lagi yang akan aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.